Film diawali dengan keadaan sebuah penjara di Colorado yang bernama Benwater. Di situ terlihat ada seorang pria yang sedang membaca buku. Pria itu bernama Ray Breslin. Saat di ruangannya, Breslin diberitahu oleh tetangga sebelahnya bahwa seseorang yang bernama Jack dan rekan-rekannya akan menyerang esok hari. Ketika saatnya tiba, Breslin harus langsung berkelahi dengan salah satu gangster yang menguasai penjara tersebut. Kemudian Breslin terpaksa dimasukkan di ruangan isolasi akibat perbuatannya. Saat berada di ruangan isolasi, dia terus meneliti setiap sudut ruangan yang ia lewati. Di dalam ruangan tersebut, dia mengepal-ngepalkan beberapa tisu, lalu mengelemnya. Kemudian saat jam makan tiba, dia sempat bertanya kepada salah satu petugas terkait pukul berapa sekarang. Setelah diberitahu pukul berapa, Breslin perlahan mulai menghitung, dan tiba-tiba di luar penjara, sebuah mobil meledak. Setelah seorang wanita pergi, meninggalkan mobil tersebut, lalu para penjaga pun dengan cepat menutup segala akses pintu penjara, tetapi hasilnya nihil karena Breslin berhasil kabur setelah dia berpura-pura menjadi salah satu anggota pemadam kebakaran, dan kemudian Breslin dijemput rekannya, termasuk wanita yang meledakkan mobilnya tadi. Wanita ini bernama Abigail Ross, dan rekannya yang satu lagi bernama Hush. Setelah berhasil meloloskan diri, Breslin diturunkan di pinggir jalan untuk menelpon seseorang. Breslin kemudian ditangkap dan dibawa kembali ke penjara dengan seorang pria yang bernama Lester Clark. Di situ Lester memperkenalkan dirinya kepada kepala sipir penjara kalau dia dan Breslin berasal dari perusahaan yang bernama BMC Security, perusahaan yang bergerak penguji keamanan penjara maksimum nasional. Mereka disewa oleh Biro Jasa Federal untuk memaksimalkan keamanan penjara. Kemudian kepala sipir bertanya kepada Breslin bagaimana dia bisa meloloskan diri, lalu Breslin memberitahu 3 hal tentang caranya dia meloloskan diri. Hal yang pertama mengetahui tata ruang, lalu yang kedua mengerti rutinitas, dan yang ketiga mendapat bantuan dari luar ataupun dalam. Karena telah mengetahui ketiga hal tersebut, Breslin memutuskan untuk masuk ke ruang isolasi dengan cara berkelahi dengan napi lain. Otomatis penjagaan tidak akan seketat biasanya. Setelah itu, dia mulai mengatur perhatian di gerbang depan pada pukul 4 sore setelah dia berkoordinasi dengan rekannya. Sebelum Breslin melanjutkan, kepala sipir bertanya, bagaimana caranya mendapatkan kode keamanan? Breslin menjawab, kau mempunyai susu coklat yang sangat enak. Di dalam kotak susu tersebut, terdapat sebuah plastik transparan. Breslin menggunakannya untuk mengetahui 4 nomor kode keamanan yang akan penjaga masukkan untuk mengeluarkannya. Setelah mengetahui kode tersebut, dia hanya menunggu pertunjukan berlangsung dan keluar dari penjara sebagai pemadam kebakaran. Mendengar hal tersebut, kepala sipir benar-benar terkesan dengan cara Breslin meloloskan diri dari penjaranya, dan di situ Lester juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, Breslin telah meloloskan diri dari penjaranya dari 14 penjara seperti ini. Akhirnya pekerjaan Breslin telah selesai, dia pun kembali ke kantornya. Setelah di dalam kantornya tidak lama, Rose memberitahu bahwa akan ada rapat bersama dengan salah satu kliennya. Saat masuk ruangan rapat, di situ ada Jessica Miller. Di sana Jessica merasakan sangat kagum dengan pekerjaan yang Breslin lakukan, termasuk karya buku-buku miliknya. Lalu Jessica melanjutkan meeting dengan mengatakan keinginannya untuk menyewa Breslin agar menguji sebuah penjara. Dengan sistem keamanan yang dijamin tidak ada seorang pun yang berhasil membobolnya, penjara itu bahkan tidak pernah diketahui di mana keberadaannya, dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya, dan Situ Lestar selaku CEO perusahaan BMC Security sangat menyetujui tawaran pekerjaan yang Jessica tawarkan kepada mereka karena dinilainya cukup menarik. Breslin bertanya, kapan pekerjaan ini berlangsung? Jessica menjawab, kalau pekerjaan ini telah dimulai, nantinya Breslin akan dijemput oleh agen mereka. Lalu Breslin pun bersiap-siap menyiapkan protokol keamanan perusahaan. Breslin akan menggunakan profil bernama Anthony Portos yang berasal dari Madrid dan dibesarkan di Amerika. Setelah semuanya siap, Breslin pun ditanamkan chip pelacak. Kemudian dia langsung pergi menuju ke tepi jalan. Ternyata mereka mengetahui kalau Breslin ditanamkan sebuah chip pelacak.
Dan saat Breslin terbangun, dia telah berada di sebuah penjara yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Seperti biasa, saat pertama kali ia tiba di suatu penjara, Breslin selalu meneliti tata ruang penjara tersebut. Kemudian Breslin dibawa di sebuah ruangan untuk diperiksa. Di situ ia disambut oleh direktur sekaligus arsitektur dari penjara tersebut yang bernama Hobbes. Lalu Hobbes mengatakan bahwa penjara ini adalah penjara berskala internasional. Kemudian Breslin dikembalikan ke selnya. Pada saat yang sama juga adalah waktu di mana napi sel blok A berkumpul ketika Breslin memperhatikan sekitarnya. Beberapa pria mendatanginya dan menyebutnya sebagai ikan segar. Saat Breslin mendaratkan satu pukulan, seseorang pria tiba-tiba meminta berhenti. Kemudian pria itu mengajak Breslin menjadi temanya dan memperkenalkan dirinya. Di situ Breslin tidak membalas jabatan tangannya. Karena dia tidak bisa percaya begitu saja kepada seseorang yang baru saja ia temui. Sepertinya Rottmeier telah mengetahui siapa itu Breslin, yang dia panggil sebagai Porthos. Hari demi hari Breslin mulai dekat dengan Rottmeier, yang selalu berusaha mendekatinya. Merasa heran dengan apa yang Breslin lakukan, Rottmeier pun penasaran mengapa dia selalu memperhatikan setiap sudut ruangan ini. Breslin lalu menjawab, jika ia ingin pergi ke ruangan isolasi, mendengar hal tersebut, tentu Rottmeier dengan senang hati akan mengirimnya ke sana. Di penjara tersebut, Breslin benar-benar tersiksa. Dia harus disoroti oleh sebuah lampu dengan pencahayaan sangat tinggi yang membuat mereka tersiksa. Namun di tengah-tengah siksaan tersebut, Breslin masih berusaha untuk berpikir apa yang bisa ia temukan. Setelah dirasa sudah cukup, mereka pun akhirnya dikeluarkan dari ruangan isolasi tersebut. Saat akan kembali sel, Breslin dihampiri oleh Rottmeier dan bertanya tentang apa yang telah ia temukan. Breslin pun hanya terdiam. Kemudian ia mengatakan jika dirinya membutuhkan sepotong logam, dan apabila Rottmeier bisa membawakan logam tersebut, maka dia bisa mengeluarkannya dari penjara itu. Rottmeier pun setuju dengan apa yang dikatakan Breslin, dan dia langsung berkata kepada para penjaga untuk segera menemukannya dengan Hobbes. Pada saat Rottmeier bertemu dengan Hobbes, Hobbes memberikannya waktu selama 10 detik untuk berbicara. Lalu Rottmeier meminta sebuah kertas dan pulpen untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian Rottmeier kembali bertemu dengan Breslin untuk menginformasikan apa yang ia ketahui. Setelah itu Rottmeier bertanya tentang apa profesi Breslin. Sebelum masuk ke penjara ini, Breslin menjawab bahwa ia seorang pembobol penjara. Selama hidupnya ia telah sering keluar masuk penjara federal. Namun kali ini dia disewa bukan untuk membobol penjara, melainkan untuk dibungkam dan dikubur. Lalu dia mengajak Rottmeier untuk merencanakan aksi kabur mereka. Di situ Breslin memberitahunya 3 hal, yaitu tata ruang, rutinitas, serta bantuan dari luar dan dalam. Dia juga memberitahu tentang beberapa akses yang mungkin bisa membawa ke permukaan, termasuk ruang isolasi. Breslin menjelaskan kalau dia harus kembali ke ruang isolasi. Dia harus memeriksa ruangan rahasia yang berada di bawah ruang isolasi, karena dia mempunyai rencana untuk memfokuskan cahaya lampu ke baut aluminium yang terkait dengan lantai ruang isolasi tersebut. Dengan begitu, dia bisa membuat baut tersebut merenggang dan terlepas dari lantainya. Akhirnya Rottmeier beraksi, lalu dia menghampiri pria Muslim yang bernama Jafet. Pada saat mereka berada di ruang isolasi, Rottmeier bertugas sebagai pengalih fokus kamera. Dia berbicara terus-menerus saat Breslin berusaha membuka baut aluminium tersebut. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, Breslin pun memutuskan untuk kembali ke dalam penjara. Lalu terjadi kebanjiran di area sistem yang membuat air naik ke atas permukaan. Beruntungnya saat kejadian itu, Breslin telah kembali ke ruangan isolasi dan langsung dibawa keluar. Di lain tempat, rekan-rekan Breslin yang mulai khawatir dengan kondisinya, mereka menghampiri Lester dan bertanya tentang apa yang sebenarnya Breslin lakukan. Lester hanya menjelaskan jika kini Breslin sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat berat dikarenakan bayarannya yang cukup mahal. Kemudian Lester menelpon Hobbes untuk memisahkan antara Breslin dengan Rottmeier.
Saat Breslin tidur, mereka membangunkannya dan menyiksanya setiap harinya. Akhirnya mereka melakukan hal yang kedua, yaitu rutinitas. Mereka membaca pergerakan beberapa penjaga dengan beberapa tebakan. Setelah merasa cukup dengan tebakan tersebut, kini mereka bergerak dengan hal yang terakhir, yaitu bantuan dari luar. Breslin tidak perlu khawatir akan hal tersebut, karena Rottmeier memiliki banyak sekali koneksi, baik dari luar penjara maupun dari dalam penjara. Di situ Breslin mulai menjalankan rencananya. Diawali dengan Breslin harus pergi ke dokter untuk melakukan penjahitan lukanya. Breslin lalu berusaha meyakinkan sang dokter dengan mengatakan kalau apa yang dokter tersebut lakukan di tempat ini adalah salah, tidak sesuai dengan sumpah janji dokter. Sewaktu diangkat menjadi seorang dokter, lalu dokter tersebut akhirnya bertanya, apa yang Breslin inginkan? Lalu setelah selesai lukanya dijahit, ia dibawa kembali ke selnya dan bertemu dengan Rottmeier. Mereka berbincang sambil makan, dan Breslin memberitahu jika ia membutuhkan kacamata. Keesokan harinya, napi tersebut sudah babak belur, dan terdapat lebam di matanya, serta kacamatanya sudah tidak dia pakai lagi. Karena kacamata tersebut telah digunakan Breslin untuk dijadikan sebagai alat pengukur derajat. Di situ Breslin menjelaskan bahwa dengan benda tersebut, ia bisa mengetahui tengah lokasi keberadaan mereka. Saat Breslin dan Rottmeier tengah merencanakan hal tersebut, salah satu anak buah Hubes tiba-tiba melihatnya melalui CCTV kamera dan melaporkan kejadian tersebut kepada Hubes. Hubes lalu mendatangi Breslin dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa Breslin. Maka dari itu Breslin mulai kini tidak diperbolehkan berbicara dengan Rottmeier, karena orang-orang yang membayarnya menginginkan dirinya tinggal di penjara selamanya. Mendengar hal itu, Breslin mencoba bernegosiasi. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Victor dengan jaringannya, dengan syarat Hubes harus memberitahu lokasi penjara ini dan mengeluarkannya. Setelah itu, Breslin kembali bertemu dengan Rottmeier dan memberitahunya tentang rencananya dengan Hubes. Breslin kemudian meminta Rottmeier untuk meyakinkan Javed agar menggunakan alat pengukur derajat agar mereka bisa mengetahui keberadaannya saat ini. Awalnya Rottmeier ragu-ragu, tetapi Rottmeier berhasil meyakinkannya. Akhirnya Javed dibawa ke ruangan untuk bertemu Hubes. Di situ Javed mengatakan kepada Hubes kalau ia mengetahui rencana pelarian Breslin. Namun sebelum memberitahu hal tersebut, Javed meminta sebuah persyaratan kepada Hubes, yaitu kalau dia ingin berdoa kepada Tuhannya di tempat yang terbuka, serta dia ingin berinteraksi dengan Tuhannya secara langsung. Bagaimana dia berdoa? Breslin mengukur pengukur derajat tersebut cukup lama. Dia memperkirakan garis bujur, situasi angin, situasi cuaca, serta pergerakan air. Dan setelah semuanya dipertimbangkan, Breslin mempertimbangkan bahwa kini mereka berada di lepas pantai Maroko. Breslin kemudian kembali mendatangi sang dokter dan memintanya membaca salah satu bab dalam buku karya Breslin yang berada di ruangan Hubes. Bab tersebut berisi tentang sebuah sumpah setia janji dokter. Setelah membacanya, dia langsung menyuruh penjaga untuk membawa Breslin ke kliniknya. Di situ dokter tersebut mengatakan bahwa dia telah membaca buku tersebut. Dan kini dia bertanya, apa Breslin butuhkan? Setelah bertemu dengan sang dokter, dia langsung menghampiri Rottmeier dan memberitahu jika sang dokter Tel sepakat. Saat ini hanya bagaimana mereka meyakinkan Javed dan menyiasati Hubes dengan alih-alih siasat yang akan mereka lontarkan terkait keberadaan Victor. Setelah semua persiapan selesai, kini mereka hendak melancarkan rencana mereka. Namun Hubes tiba-tiba mengetahui rencana tersebut setelah dia melihat CCTV yang memperlihatkan Breslin sedang berbicara dengan seorang napi yang berada di sel. Sementara itu di sel A, Breslin membutuhkan pengalihan untuk memecahkan suasana. Javed yang ahli dalam bidang tersebut, lalu dengan nyali besarnya menantangnya seorang pria berbadan besar yang sedang bersantai. Pergerakan mereka diketahui setelah anak buah Hubes melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan mereka. Tidak hanya dari rekaman CCTV, mereka juga bisa melihat pergerakan Breslin dan kawan-kawan dari sensor pelacak ruangan.
Hubes langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghentikan pergerakan mereka, apapun yang terjadi. Tetapi sayangnya saat mereka hampir saja lolos, Jaifet tertembak di bagian perutnya, yang membuat semua kemungkinan bisa gagal. Namun Jaifet tidak ingin rencana mereka gagal. Jaifet justru menyuruh Rodmeyer dan Breslin untuk pergi. Dia hanya memina senjata dan meminta mereka agar dirinya sendirian. Akhirnya Rodmeyer berhasil keluar sendiri dan langsung menghampiri rekannya yang menggunakan helikopter. Sementara itu Breslin berhasil memasuki sistem keamanan kapal dan menghentikan arus listrik. Setelah itu Breslin pergi ke sebuah tangki menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ketika Hubes mengetahui jika Breslin berada di dalam tangki, Hubes menyadarinya kalau tangki akan otomatis membuang air ke laut saat ada kebocoran. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur dan tiba di daratan pantai Maroko. Sesampainya di sana datang sebuah mobil, dan ternyata mobil itu jemputan Rodmeyer. Ketika mobil tersebut berhenti dan beberapa orang turun dari mobil itu, Breslin terkejut melihat Jessica, agensi yang menyewa jasa Breslin, keluar dari mobil tersebut. Ternyata Jessica adalah mata dan telinga Rodmeyer, sekaligus anaknya. Di sana Jessica menjelaskan jika ayahnya memiliki nama kode rahasia tersendiri. Rodmeyer artinya penjara dengan keamanan maksimum. Maksudnya adalah Jessica menyewa Breslin untuk membawa ayahnya keluar dari penjara tersebut. Beberapa saat setelahnya Breslin kembali ke perusahaannya. Di situ rekannya menjelaskan bahwa Lester mendapat tawaran menjadi CEO dari sebuah perusahaan yang disebut sebagai The Tom. Itulah mengapa Lester membiarkan Breslin pergi ke penjara tersebut. Namun meskipun begitu, rekan-rekan Breslin mempunyai taktik akan membalaskan dendamnya. Dan di lain tempat di Miami terlihat Lester berpakaian rapi dan hendak pergi ke suatu tempat. Saat Lester masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba muncul Hash lalu membius Lester. Nero.